Pada saat saudara melakukan penelitian terhadap Ricky Rizal, ini secara umum saya pernah membaca adanya kalau pemeriksaan terhadap kasus-kasus melakukan dengan metode psikologi forensik itu ada coaching the witness. Jadi ada teknik-teknik yang dilakukan kontranya yang memang melatih seseorang untuk mengelabui psikolog-psikolog. Dan itu mungkin teknik di jurnal-jurnal di Scopus banyak ya itu tentang itu. Nah, bisa dijelaskan? Ya, memang betul Bapak Jaksa bahwa ini juga salah satu hal yang artinya kemudian radar ini kami naikkan gitu ya dalam pemeriksaan sejauh mana kemudian kita melihat bahwa ada kemungkinan yang bersangkutan menyampaikan keterangan ini karena coaching seperti itu. Dilatih atau kemudian ada semacam suatu mungkin skenario lah katakanlah kita pakai. Nah, yang pada Bapak Saudara Ricky ini juga menarik. Artinya kami bertemu dengan yang bersangkutan dalam bisa dikatakan dua babak yang berbeda, kira-kira begitu. Nah, memang kemudian tadi kami juga pakai indikator yang tadi keterangan misalnya verifikasi atau kemudian kekayaan dari detail gitu ya. Kepada babak pertama misalnya ketika ditanya pada saat tanggal 7 ada apa misalnya oh ya tidak ada apa-apa, oh ya hanya bakso saja bisa begitu ya. Atau mungkin bisa karena waktunya terbatas. Ya. Ada probabilitas nggak bahwa ada dilatih atau di coach Ricky Rizal dan juga beberapa saksi-saksi lainnya untuk menyampaikan keterangan yang seragam? Ada probabilitasnya nggak? Jawaban singkat probabilitas ada, tapi kemudian kita cek juga kan, artinya ketika seseorang berikan keterangan berdasarkan skenario-nya dan sebagainya, tentu kan kita melakukan misalnya pertanyaan probing, kita menggali. Ketika kemudian yang disampaikan tidak berbasis pada apa yang dialami, ketika kita gali, ketika kita coba untuk kita kembangkan dan sebagainya, maka kemudian yang bersangkutan tidak perform, gitulah kira-kira. Tapi seperti tidak menutup kemungkinan itu, pastinya kan, karena ini selalu ada. Artinya itu yang kemudian kami juga evaluasi. Kemudian sekarang tadi saudara menyatakan keterangan Ricky Rizal itu patut diduga berkualitas, ya kan? Ada gradasinya tidak untuk menilai bahwa ini tingkatannya apa sih? Kalau kami kan ini salah, ini benar, ini setengah benar, ini salah. Nah, masuk dalam kategori apa nih patut diduga berkualitas? Apakah ada lagi kualitas di atas itu atau di bawah itu? Memang saya terima kasih Pak Jaksa, saya paham ini pertanyaan ini memang untuk kami kalangan psikologi sulit untuk menjawabnya secara pasti seperti itu. Karena memang kemudian tadi kalau kita ini kan data dari apa yang berbasis pengalaman ini bisa dikatakan muncul mungkin 100 kalimat ya. Dan di dalamnya ada kualitas-kualitasnya. Nah, ketika mungkin kita coba mengkuantifikasi ada berapa detail-detail informasi, katakanlah ada 100 detail informasi. Lalu kemudian cut off-nya atau batasannya di mana? Ketika tadi seseorang ngomong 40 dari 60 atau 80 dari 100 seperti itu. Nah, ini sesuatu hal yang juga tidak mudah dan memang ada upaya misalnya untuk riset dilakukan untuk melihat kredibilitas dari keterangan berbasis yang verbal gitu ya. Atau mungkin bahasa simpelnya ada kalimat lain nggak yang bisa saudara ahli kemukakan untuk menilai bahwa keterangan ini 100% benar atau ini sangat berkualitas. Kalau ini kan patut diduga berkualitas. Ada keterangan lain nggak atau bahasa lain nggak yang bisa saudara kemukakan untuk kategori di atas itu? Kalau tidak ada katakan tidak. Tidak ada Pak, memang psikologi artinya kita tidak sulit. Ini bahasa umum 100% ya. Bukan 100%, maksudnya bahasa yang nilainya lebih tinggi dibanding artinya patut diduga. Artinya keterangan disampaikan mengenai. Nah, keterangan apa nih? Kan kita harus spesifik. Keterangan tentang adanya suatu peristiwa bla yang spesifik itu. Ini untuk berkualitas atau tidak? Untuk yang tadi saudara menyatakan bahwa keterangan RR patut diduga berkualitas, itu untuk keterangan apa? Keterangan tadi dan apakah sebenarnya itu bisa ditingkatkan kualitasnya menjadi sangat patut diduga berkualitas, misalkan seperti sangat berkualitas gitu. Artinya bisa saja artinya ketika kemudian yang bersangkutan mampu misalnya merekam dan mengutarakan kembali menit per menit, misalnya seperti apa yang sebenarnya terjadi. Artinya ada beberapa hal yang memang tidak bisa disampaikan atau tidak dikeluarkan oleh Ricky Rizal sampai saudara menyimpulkan patut diduga. Padahal apabila ada yang lebih dikeluarkan, itu bisa menjadi sangat
Ya. Seperti itu ya. Saya pikir ini disebabkan oleh memang memori dari individu ini kemudian kita mengandalkan tapi tidak bisa seperfect itu gitu Pak. Karena kemudian memori ini kan rentan ada kontaminasi, ada error dan sebagainya. Jadi memang tidak akan bisa seperfect itu. Seseorang tidak bisa menjelaskan detik per detik, menit per menit atau menit per menit tentang apa sih urutan yang terjadi, pertamanya begini dan sebagainya. Tetapi misalnya ada tema-tema atau yang kemudian